SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para sahabat, para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, merupakan kenikmatan yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka anak-anak. Karena sesungguhnya keberadaan anak-anak ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah investasi yang besar bagi para orang tua, terutama ketika mereka berhasil mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ketika orang tua lanjut usia, maka anak-anak yang soleh dan solehah inilah yang mengetahui apa yang menjadi hak bapak dan ibunya. Dia akan memberikan perhatian, dia akan mencurahkan kasih sayang, terutama ketika bapak dan ibunya ini sudah tua renta. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah seorang di antara mereka atau keduanya telah lanjut usia, maka janganlah engkau mengatakan uf kepadanya. Wala tanharhuma, apalagi sampai membentaknya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah ucapan yang penuh pemuliaan kepada kedua orang tuamu. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepak sayapmu dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merawatku, mendidikku ketika aku masih kecil. Jadi anak yang soleh tahu dia perintah Allah Subhanahu wa taala ini dan berupaya untuk melaksanakannya. Jadi tidak mengabaikan keberadaan kedua orang tuanya. Namun orang-orang atau anak-anak yang tidak diberikan pendidikan agama, ya, yang jauh dari nilai-nilai agama, bisa jadi ketika orang tuanya tua, kesepian, butuh perhatian, dia tidak peduli. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya, dia lebih sibuk dengan karirnya, tidak pernah menghubungi orang tuanya, menanyakan keadaannya, apalagi sampai merawat dan menemani orang tuanya di masa tua. Tapi anak-anak yang soleh, dia tahu bahwa ini adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia, sehingga dia pun berupaya untuk mewujudkan, ya, apa yang Allah perintahkan. Demikian juga ketika dia meninggal dunia, maka anak-anak yang soleh inilah yang akan mendoakan, ya, kedua orang tuanya.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin yang masih bisa dirasakan manfaatnya walaupun dia telah meninggal dunia, maka ini akan mengalirkan pahala. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, baik itu ilmu dunia apalagi ilmu agama. Ketika ilmu ini memberikan manfaat kepada orang yang dia ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala dari apa yang telah dia ajarkan. Kemudian yang ketiga, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Anak yang saleh yang mendoakannya. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi SAW mengatakan waladun saleh, anak yang saleh. Kenapa tidak mengatakan awaladun yad'ulah, anak yang mendoakannya, tapi dikaitkan dengan sifat saleh? Karena hanya anak yang salehlah yang mengetahui bahwa walaupun bapak dan ibunya telah meninggal dunia, tapi dia masih punya kewajiban untuk mendoakan bapak dan ibunya tersebut. Kalau anak-anak yang tidak saleh, anak-anak yang jauh dari nilai-nilai agama, ya ketika bapak dan ibunya meninggal dunia, ya sudah, mungkin mereka tidak pernah mendoakan bapak dan ibunya, atau bahkan mereka bertikai memperebutkan harta warisan. Ya, lupa tugasnya untuk mendoakan bapak dan ibunya. Tapi anak-anak yang soleh, dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kedua orang tuanya. Dan anak yang soleh ini, ya, dengan doanya, dengan istighfarnya bagi bapak dan ibunya, dia bisa menaikkan derajat bapak dan ibunya di surga. Kalau bapak dan ibunya ini berhak untuk masuk ke dalam surga, kemudian menempati satu tingkatan dari tingkatan di surga, bisa jadi nanti tingkatannya itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa dan istighfar yang dipanjatkan oleh anak-anaknya yang saleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, demikian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengisahkan tentang rajulun saleh. Ada seorang laki-laki yang saleh, kemudian dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, dalam keadaan dia merasa bahwa dia tidak layak untuk menempati posisi yang tinggi ini. Maka dia bertanya, fa anna li hadza, dari mana saya mendapatkan posisi yang tinggi ini? Maka dikatakan kepada orang tersebut, bistighfari waladikalak, ini semua engkau peroleh karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita berupaya, ya, bagaimana caranya agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena sesungguhnya keberadaan anak yang saleh dan salehah ini, yang pertama kali mendapatkan keberuntungan dari adanya mereka adalah para orang tua, bukan orang lain. Kitalah yang akan beruntung sebagai orang tua ketika anak-anak kita didik dengan baik sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, insyaallah di pagi hari ini kita akan bahas beberapa perkara yang dilakukan, ya, atau yang dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh generasi awal Islam, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, tentang bagaimana upaya mereka untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, ini sangat penting karena generasi awal Islam mereka sangat komitmen dalam beragama. Apa yang mereka lakukan, ya, adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga bagi kita untuk mengikuti jejak mereka, tinggal melihat bagaimana prakteknya mereka dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pendidikan untuk anak-anak mereka.
Maka yang pertama yang kita bisa lihat dari generasi awal Islam, bagaimana ya upaya mereka untuk mendidik anak-anak mereka. Yang pertama adalah mereka berupaya untuk memiliki pasangan yang ideal, terutama dari sisi agama. Jadi bagaimana bagaimana seorang laki-laki mendapatkan istri yang salehah, dan bagaimana seorang wanita mendapatkan suami yang saleh. Ini adalah perkara yang pertama dan utama apabila kita ingin untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah. Ya. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abu Hashim Asy-Syihri, beliau menukilkan dari Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli sebuah kisah bahwa dahulu ada seorang pemuda yang dia baru menikah, kemudian dianugerahi seorang anak. Kemudian dia ingin untuk mendapatkan bimbingan bagaimana caranya agar dia bisa mendidik anak ini menjadi anak yang soleh sedini mungkin. Lalu dia bawa bayinya yang masih merah ke hadapan seorang alim dari para ulama. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, saya ingin mendidik anak saya untuk menjadi anak-anak yang saleh, untuk menjadi anak yang saleh. Tolong saya diberi arahan." Namun apa jawaban Syekh tersebut? "Qad ta'akhart." Sungguh engkau telah terlambat. Bagaimana mungkin dia telah terlambat dalam keadaan bayi yang ada pada dirinya itu masih merah, baru saja keluar dari rahim ibunya. Bagaimana kok dikatakan terlambat? Maka sesungguhnya usaha untuk mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah itu dimulai ketika seseorang mencari pasangan hidupnya. Itulah awal mula seseorang memulai pendidikan anaknya. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak itu adalah istrinya, adalah ibunya. Oleh karena itu seorang laki-laki hendaknya dia berupaya mencari seorang wanita yang salihah. Disebutkan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam Raqais fi Tarbiyatil Abna, "Inna min awali raqais fi tarbiyati ikhtiyar az-zaujah salihah." Sesungguhnya perkara yang pokok dalam mendidik anak yang paling pertama adalah memilih istri yang salihah. Wa hadha yakunu qabla an turzaqa bil aulad. Dan ini tentunya dilakukan sebelum dia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak-anak. Fa 'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatin bil istiqamah was salah wat taqwa. Maka hendaknya dirimu bersungguh-sungguh. Ini bagi orang yang ingin memulai membina rumah tangga, hendaknya dia mulai mencari istri yang dikenal dengan keistiqomahan, istri yang dikenal dengan kesolehan dan ketakwaan. Ini kadang-kadang terlupakan oleh sebagian pemuda kita. Ketika mereka mencari pasangan hidup, mereka mengutamakan kecantikannya, mengutamakan kedudukan atau latar belakang keluarganya. Tapi Nabi SAW sendiri itu memerintahkan kita untuk memperhatikan masalah agama ini yang paling prioritas. Kenapa? Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim. Karena sesungguhnya istrimu ini akan besar sekali peranannya untuk membantumu dalam mendidik anak-anakmu. Wa ta'dibihim wa tansyiatihim tansyiatas salihah. Untuk mendidik dan merawat mereka, menumbuh kembangkan mereka dengan tumbuh kembang yang baik. Hatta law lam tu'in az-zawja as-salihah fi tarbiyatil abna fa innaha lan takuna dararan alaihim fi dinihim wa akhlaqihim. Kalau toh dia tidak memberikan bantuan dalam mendidik anak-anak, paling tidak dia tidak menimbulkan mudarat, tidak mengajarkan keburukan bagi agama dan akhlak sang anak. Ini menunjukkan pentingnya seseorang mencari seorang istri yang salehah. Oleh karena itulah Nabi SAW sebagaimana yang telah kita singgung, beliau
memprioritaskan agama, menjadikan agama sebagai kriteria utama dalam memilih istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Qala limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Mereka dinikahi karena harta, kedudukan, ya, kemudian kecantikan dan agamanya. Jadi ini 4 faktor yang melatar belakangi kenapa seorang wanita dinikahi. Ya, yang pertama, dia punya kedudukan, ya, artinya keluarganya keluarga yang terpandang. Demikian juga limaliha, karena hartanya, dia seorang wanita hartawan, wanita yang memiliki kekayaan. Wali jamaliha, demikian juga karena kecantikannya. Ya, orang kalau ingin nikah pasti cari yang cantik. Ya, walaupun wajahnya pas-pasan, paling tidak perbaikan keturunan katanya. Ya, jadi cari yang cantik. Qala walidiniha, dan juga wanita itu dipilih karena agamanya. Maka dari keempat faktor ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kata Nabi alaihissalam, fadfar bidati din taribat yadak. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Unzuru barakallahu fikum, bagaimana Nabi alaihissalam menjadikan agama sebagai prioritas. Kalau Anda ingin mendapatkan anak-anak yang saleh, maka pasangan Anda juga harus seorang istri yang salihah. Ya. Demikian juga para wanita ketika mereka akan membangun mahligai rumah tangga, hendaknya lamaran yang dia terima adalah lamaran dari seorang, ya, laki-laki yang saleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawijuh illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki yang saleh, yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, kemudian datang melamar putri kita, fazawijuh, maka hendaknya dia dinikahkan. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila kalian tidak melakukannya, maka akan muncul fitnah dan kerusakan yang meluas. Oleh karena itu, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa faktor agama menjadi faktor yang sangat krusial untuk menentukan pasangan hidup. Betapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya karena tidak memperhatikan faktor agama. Dia melihat harta, kedudukan, dan kecantikan, ya, atau kebagusan rupa dari pasangannya, kemudian dia mengabaikan faktor agama. Akhirnya rumah tangga yang dia jalani pun jauh dari kebahagiaan. Oleh karena itulah kita lihat para sahabat dahulu ketika mencarikan pasangan untuk anak-anak mereka, mereka menjadikan agama ini, ya, sebagai prioritas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab dahulu beliau memiliki kebiasaan untuk berkeliling kota Madinah, melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Ketika itu beliau ditemani oleh asisten beliau yang bernama Aslam. Beliau berkeliling kota Madinah, melihat, ya, bagaimana kondisi rakyatnya, apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang mereka lakukan. Maka suatu hari Umar bin Khattab setelah beliau berkeliling, maka beliau merasa kecapean, keletihan, lalu beliau pun beristirahat, ya, di sebuah tembok rumah. Jadi beliau bersandar di sebuah tembok rumah. Nah, kemudian di balik tembok tersebut ternyata tinggal, ya,
dua orang wanita, seorang ibu dan seorang anak gadisnya. Mereka berprofesi sebagai penjual susu. Nah, ketika itu ya sang ibu memerintahkan kepada anak gadisnya, ya tolong kau campurkan susu yang kita jual dengan air. Ya, campurkan susu yang akan kita jual dengan air. Maka anak gadisnya menolak apa yang diperintahkan ibunya. Jadi kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua kita, tapi kalau orang tua itu menyuruh sesuatu ya yang menyelisih syariat, tidak boleh bagi seorang anak untuk taat dan patuh. Nah, ini ibunya memerintahkan dia untuk berbuat curang. Jadi agar susu yang dijual itu semakin banyak, campurkan dengan air. Namun sang wanita, ya anak gadisnya tidak mau untuk melakukan apa yang diinstruksikan oleh sang ibu. Ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Umar, walaupun Umar ketika itu sebagai khalifah tidak ada di hadapan dia, Allah melihat. Maka dialog antara ibu dan anak gadisnya ini didengar oleh telinganya Umar. Maka Umar terkesan dengan kejujuran ya anak gadis tersebut. Kemudian dia memerintahkan Aslam, ya asisten beliau, untuk menandai pintu rumah tadi. Pintu rumah yang dihuni oleh ibu dan anak gadisnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar? Umar pulang ke rumahnya, kemudian ya mengatakan kepada Asim, salah seorang anaknya yang belum menikah, ya, apakah engkau ingin menikah? Maka kata Asim mengatakan, iya, wahai bapakku, aku ingin menikah. Maka kemudian Umar pun melamar anak gadis tersebut untuk putranya Asim. Lihat bagaimana Umar mencari jodoh atau mencari pasangan untuk putra beliau. Dan subhanallah, ya nanti dari pernikahan Asim dengan gadis penjual susu, ini lahir dari anak keturunannya, cucu dan cicitnya, ya itu seorang khalifah yang dikenal dengan keilmuan dan keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, syahid dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana para sahabat dahulu ya memulai pendidikan untuk anak-anak mereka, untuk anak keturunan mereka. Mereka memilihkan pasangan yang memiliki agama yang baik. Ya, karena terkesan dengan kejujuran anak gadis tersebut, Umar pun memilihkannya untuk menjadi istri bagi anaknya Asim bin Umar. Demikian juga kita dapatkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya beliau menuntut ilmu sehingga tidak sempat untuk menikah. Tidaklah Imam Ahmad itu menikah kecuali di usia 40 tahun, 40-an tahun. Maka kemudian bibi dari Imam Ahmad, karena beliau sudah tidak memiliki orang tua, maka bibinya menawarkan kepada Imam Ahmad ketika dia ingin menikah, beliau ingin menikah, ditawarkan dua orang ya kakak dan adik. Ada dua orang wanita yang ditawarkan kepada Imam Ahmad. Yang satu cantik, yang satu kurang cantik, bahkan memiliki cacat, ya. Maka apa yang menjadi pertanyaan Imam Ahmad, siapa di antara mereka yang paling bertakwa dan paling cerdas? Maka ternyata yang kurang cantik ini yang lebih bertakwa dan lebih cerdas. Maka kemudian Imam Ahmad memilih sang kakak, ini kakak dari dua orang saudara tersebut yang memang kurang cantik. Tapi apa? Memiliki akal yang lebih cerdas dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Imam Ahmad dari pernikahan beliau dengan wanita tersebut muncullah ya anak-anak beliau yang juga menjadi ulama. Ya, di antaranya ya Abdullah bin Imam Ahmad. Putra beliau adalah juga seorang ulama. Nah, ini menunjukkan kepada kita apabila seseorang ingin mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah, hendaknya dia mulai dengan mencari pasangan yang saleh dan salehah pula. Ya, ini yang kita dapati dari para sahabat dan juga dari generasi awal Islam. Kemudian yang kedua, apabila seseorang ingin dia mendapatkan anak yang saleh dan salehah, hendaknya dia memperhatikan sumber harta yang dia jadikan nafkah untuk anaknya, ya, untuk keluarganya. Dan perlu kita ketahui bahwa nafkah yang diberikan oleh kepala keluarga ya kepada anak dan istrinya ini merupakan infak yang terbaik di sisi Allah. Ini Bapak-bapak, para kepala keluarga,
Ini perlu kita ketahui. Ketika kita berupaya mencari harta yang halal untuk membiayai keluarga kita, inilah infak yang terbaik dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinarun tasaddaqta bihi, wa dinarun anfaqtahu li ahlik, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinar, uang yang kau infakkan untuk orang-orang miskin, dinar yang kau pakai untuk membebaskan budak, dan dinar yang kau pakai untuk kau sedekahkan, dan dinar yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu, a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau infakkan untuk keluargamu, yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Maka ini adalah sebaik-baik uang yang kita pakai, ini untuk menafkahi dan membiayai keluarga kita. Namun hendaknya kalau dia menginginkan agar anak-anaknya itu tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hendaknya dia berupaya untuk mencari harta yang halal. Karena harta yang halal inilah yang akan membawa kepada keberkahan, akan memberikan keberkahan. Ingat harta ini nanti akan dibelikan makanan. Makanan akan dimakan oleh anak dan istrinya, kemudian menjadi daging. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas sukh. Tidak akan masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Oleh karena itu sudah menjadi tugas setiap kepala keluarga untuk mencari harta yang halal untuk nafkah keluarganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang tidak perhatian terhadap harta yang dia jadikan nafkah untuk anak dan istrinya, maka akan banyak sekali kebaikan yang terhalang dari dirinya. Di antaranya doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi makanan dari harta yang haram. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang, thumma dzakara rajulan yutilu safar ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila sama'i ya rabbi ya rabbi. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang seorang laki-laki. Dia berada dalam keadaan safar, perjalanan yang panjang. Ash'ath akbar, kemudian rambutnya kusut, mukanya berdebu, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Yamuddu yadayhi ila sama', lalu dia angkat tangannya ke atas langit, benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia berdoa, dia memuji Allah, memanggil Allah dengan ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Lalu Nabi SAW mengatakan, akan tetapi orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kemudian tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang kepala keluarga kalau dia menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dia berupaya untuk mencari nafkah yang halal bagi anak dan istrinya. Yang sedikit namun memberikan keberkahan ini tentu lebih baik daripada yang banyak, namun justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah
dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan para istri di masa para salaf, ya di masa para sahabat, ya di masa para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka ketika suami-suami mereka hendak berangkat mencari nafkah, maka sang istri berpesan kepada suaminya, iyyaka wa kasbal haram, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, berhati-hatilah dari penghasilan yang haram. Hati-hati dalam mencari nafkah. Jangan sampai ya dari nafkahmu itu kau dapatkan dari sesuatu yang Allah haramkan. Fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Karena sesungguhnya kami bisa tahan dan bersabar atas rasa lapar, namun kami tidak akan tahan terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala di neraka nanti. Ya. Ini bagaimana mereka proses pendidikan anak-anak mereka juga berupaya untuk mencari harta yang halal untuk ya dijadikan nafkah ya bagi anak dan istri mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga di antara perkara yang dilakukan oleh generasi awal Islam, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Mereka membiasakan anak-anak mereka melakukan kebaikan sedini mungkin. Jadi dari kecil itu sudah dilatih ya untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga agar mereka memiliki akhlak dan etika yang baik. Ini dari kecil sudah dididik. Nabi SAW ya dalam permasalahan sholat misalnya, ketika anak-anak itu sudah mampu untuk melakukan sholat, jangan menunggu mereka baligh baru mereka disuruh sholat. Kata beliau alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us saba' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul ashr. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka. Ini pukulan untuk mendidik ya, bukan pukulan untuk melampiaskan kemarahan ya. Ini pukulan yang ditujukan untuk mendidik. Dan pukullah mereka ya ketika mereka sudah berusia 10 tahun kalau mereka tidak mau sholat. Nah di sini kata para ulama, kenapa ada jeda waktu? Anak itu diperintahkan untuk sholat usia 7 tahun, kemudian baru ada iqab atau hukuman bagi mereka setelah usia 10 tahun. Nah ini ada proses pembiasaan terlebih dahulu. Ya, ada proses pembiasaan terlebih dahulu. Usia 7 tahun diperintahkan, baru kemudian ada konsekuensi kalau dia meninggalkan setelah dia berusia 10 tahun. Ya, maka anak-anak hendaknya dibiasakan untuk melakukan ketaatan. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabiyah Rubai' binti Muawid radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan, qala arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qural Ansar. Ya. Suatu ketika, kata Rubai' binti Muawid radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengirimkan utusan pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nabi SAW mengirim utusan ke kampung-kampungnya orang-orang Ansar untuk menyerukan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang sebelumnya tidak berpuasa, maka hendaknya setelah dia mendengar pengumuman ini, dia berpuasa. Waman asbaha sa'iman falyasum atau falyutimma shaumah. Barang siapa yang sudah berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Kata para ulama, ini sebelum disyariatkannya puasa Ramadan. Maka para sahabat diperintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, maka Nabi SAW mengirim utusan yang mengatakan, kalau Anda sudah puasa, maka jangan dibatalkan. Karena hukumnya wajib sekarang. Dan barang siapa yang belum berpuasa, maka sejak dia mendengar pengumuman ini, hendaknya dia mulai berpuasa sampai datangnya waktu maghrib.
Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Ya, Rubai mengatakan, "Fakunna nasumuhu ba'da wa kunna nasumuhu ya ba'd." Maka setelah mendengar pengumuman tersebut, kami langsung berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana, ya. Dan kami pun memerintahkan anak-anak kami untuk berpuasa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kelemah lembutan mereka dalam mendidik anak. Ya, ketika mereka mengajak anak-anak ini berpuasa, mereka memotivasi anak-anak tersebut untuk mempertahankan puasa mereka. Jadi diajari anak-anak ini untuk struggle, untuk berjuang. Tapi dibuat bagaimana agar mereka lupa dengan rasa laparnya. Lihat bagaimana kasih sayangnya para sahabat. Jadi anak-anak itu diperintah, ya, mereka dorong untuk melakukan ketaatan, tapi bagaimana agar ketaatan ini terasa ringan, ya. Kata Rubai, wa nasumu ba'du wa nasumu sibyanana as-sighar. Maka kami berpuasa dan kami perintahkan anak-anak kami untuk berpuasa, wa naj'al lahum al-lu'bata minal ihn. Dan ketika itu kami membuat mainan yang terbuat dari bulu domba. Jadi dibuat mainan untuk anak-anak tadi. Ya, ketika mereka ayo nak puasa. Kemudian dibuat mainan untuk apa? Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'am a'tainahu dzak. Ya. Apabila mereka sudah mulai menangis, merengek-rengek minta makanan, maka kami berikan mainan tersebut hatta yakuna indal iftar, sampai datangnya waktu berbuka puasa. Jadi anak-anak itu didorong untuk melakukan ketaatan dan difasilitasi, dibuat bagaimana caranya agar mereka bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, demikian juga dalam masalah akhlak, masalah adab, kita bisa melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, ketika beliau melihat ada seorang anak, ya, yang makan kemudian kurang adabnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Umar bin Abi Salamah, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan, ya, maka Umar bin Abi Salamah ini yang masih kecil, tangannya celamitan kesana kemari, kurang adabnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian mendiamkan, tidak kemudian membiarkan begitu saja. Ini terkadang ada orang tua yang mengatakan biarkan saja, masih kecil, biarkan saja, masih kecil. Dia biarkan anaknya untuk melakukan perkara-perkara yang kurang terpuji. Ya, sering kadang-kadang kita dapatin, ya, apalagi nanti mau Ramadan, ya, anak-anak dibawa ke masjid kemudian menimbulkan kegaduhan tanpa adanya pengarahan, ya, dari orang tua. Justru yang ada pembiaran. Ya sudah biarkan anak-anak, ya sudah biarkan anak-anak. Ini keliru. Anak-anak justru karena mereka masih anak-anak lah kita latih. Walaupun mereka tidak sempurna, tapi harus ada, ya, pengajaran adab kepada anak-anak tersebut. Nabi SAW ketika beliau, ya, melihat Umar bin Abi Salamah tangannya kesana kemari mengambil makanan, beliau tidak tinggal diam. Beliau memberikan arahan. Ya gulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Nah, kalau makan itu baca basmalah dulu. Kemudian kalau makan, makanlah dengan tangan kananmu dan makan apa yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Nabi nggak membiarkan, tapi Nabi memberikan pengarahan. Maka hati-hati, kita kadang mendapatkan postingan-postingan tentang parenting. Jadikanlah anak kita sebagai raja, jangan dilarang. Ya, ini tidak based on research, demikian juga tidak ada dalilnya. Ya, ini nggak tahu asal muasalnya dari mana. Ya, perintah untuk membiarkan anak kita melakukan apa saja, jangan dilarang. Ya, jangan mengatakan kata jangan kepada anak-anak. Ini nggak ada risetnya, demikian juga nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu jangan semua apa yang beredar di medsos itu kita ambil. Kadang-kadang sering dapat postingan, ya, pengen negur, gimana orangnya sudah lebih tua daripada kita, tapi nggak benar ini, ya, nggak ada risetnya, ya. Nah, kita bisa lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan
anak-anak ya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tapi beliau arahkan. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat bagaimana para sahabat dahulu ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka memprioritaskan pendidikan agama. Ya, pendidikan agama hendaknya menjadi prioritas para orang tua untuk diberikan kepada ya anak-anak mereka. Ya, anak-anak dia mau jadi apapun itu selama pekerjaannya itu halal, nggak jadi masalah. Ya, dia mau menjadi entrepreneur, dia menjadi seorang peneliti, atau dia mau menjadi seorang profesional, dokter, insinyur dan yang semisalnya, itu nggak jadi masalah. Kita sesuaikan dengan bakat dan keinginan dia. Tapi untuk masalah agama, pendidikan agama, ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena mau jadi apapun dia harus punya agama yang kuat. Ya, sehingga dia jadi profesional yang bagus agamanya, ya menjadi seorang periset yang bagus agamanya, dia menjadi ya seorang penegak hukum yang bagus agamanya. Jadi apapun dia, agamanya harus baik. Oleh karena itu pendidikan agama harus menjadi prioritas. Ya, anak-anak itu harus kenal dengan syariat ya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Banyak di antara anak-anak muda kita yang bahkan ketika ditanya ya, tolong sebutkan rukun Islam dan rukun iman, banyak di antara mereka yang tidak tahu. Padahal satu hal yang paling basic yang wajib untuk diketahui. Ketika ditanya, coba kamu sebutkan rukun Islam apa saja. Ada video yang sempat viral ya. Ditanya tentang apa itu rukun Islam, tidak bisa jawab. Ditanya tentang rukun iman itu apa, tidak bisa jawab. Padahal kelihatannya ya Muslim, sebagainya pakai kerudungan. Tapi lihat bagaimana jauhnya mereka dari pendidikan agama. Sampai rukun Islam dan rukun iman pun tidak bisa mereka sebutkan. Padahal ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ini kan ayat yang berbicara tentang kewajiban seorang kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah tidak berhenti sampai di sini. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita lihat tafsirnya dari para sahabat, ya, mereka mengatakan bahwa bentuk penjagaan terhadap keluarga dari adab api neraka adalah dengan memberikan kepada mereka pendidikan agama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Ai 'allimuhum wa adibuhum." Ajari mereka ilmu agama dan ajarkan kepada mereka adab. Inilah yang akan menghalangi seseorang dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat bagaimana generasi awal Islam sangat memprioritaskan pendidikan agama. Disebutkan dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Malik ini cerita tentang bagaimana ibunya, bagaimana sang ibu mempersiapkan dia untuk belajar agama. Ya, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, "Kanat ummi talbisuni athiyab wa ta'ammamuni wa ana sabi." Dahulu waktu aku kecil, ibuku senantiasa mengenakan pakaian yang bagus untukku. Kemudian membuat imamah ini artinya apa? Sorban, ya. Kemudian beliau mengenakan surban dalam keadaan aku masih kecil. Qala wa tawajjahuni ila Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Dan kemudian beliau pun mengarahkanku untuk belajar agama kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Ini seorang ulama besar di masanya Imam Malik. Kemudian beliau mengatakan, "Ya bunayya, ya, i'ti majlisar Rabi'ah fata'allam min sumtihi wa adabihi qabla an tata'allama min hadithihi wa fiqhih." Lalu sang ibu memberikan wejangan, "Nak, datangilah majelisnya Rabi'ah, kemudian pelajarilah akhlak gurumu sebelum engkau mengambil hadis dan fikihnya." Ya, jadi diajari belajar adab dulu dari seorang guru, baru kemudian dia belajar ya fikih dan hadis.
Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana generasi salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain ya sangat memotivasi anak-anak mereka untuk belajar agama. Ya, ingat, mau jadi apapun anak-anak kita, ya kita sesuaikan dengan bakat dan keinginan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun pondasi ilmu agama itu harus ada pada diri anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, apa yang kita dapatkan dari generasi awal Islam, para sahabat, mereka senantiasa memberikan motivasi kebaikan kepada anak-anak mereka. Ya, apabila anak-anak itu melakukan satu hal, satu kebaikan, mereka puji, mereka dorong, ya, untuk senantiasa mereka lakukan kebaikan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikisahkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna minasyajari sajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul mu'minin." Ya. Hadithuni ma hiya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya di antara pohon-pohon ada pohon yang daunnya itu tidak gugur. Ya, karena cabangnya itu kuat. Ya. Wahia mathalul mu'min, dan pohon ini seperti orang yang beriman. Ya. Hadithuni mahi. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, coba kalian ceritakan, ya, sebutkan kepadaku pohon apa yang aku maksud. Kalau fawaqa'an nasu fi syajari bil wadi wa waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Maka orang-orang menyebutkan pohon-pohon yang ditemukan di lembah-lembah. Ya, kalau di daerah Arab, ya, terutama di Makkah dan Madinah, itu pohon-pohon tidak seperti di negeri kita. Banyak jenis pohon, ya. Sana sedikit sekali, ya, jenis-jenis pohon. Maka sebagian dari para sahabat menyebutkan, ya, pohon-pohon tersebut yang tumbuh di lembah-lembah. Wa waqa'a fi nafsi anha nakhlah. Namun aku berpikir bahwa pohon yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pohon kurma. Maka kemudian faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hiyan nakhlah. Pohon yang aku maksud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah pohon kurma. Berarti sesuai dengan apa yang terpikirkan, terbetikkan, ya, di pikirannya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi apa? Fastahaitu an aqul. Ya. Ketika itu kenapa aku tidak menjawab? Karena aku merasa malu. Ya, beliau melihat ini sahabat-sahabat senior. Waktu itu Abdullah bin Umar masih anak-anak. Ya, beliau jadi tidak berani jawab. Padahal Nabi itu nanyanya umum, siapapun boleh menjawab. Tapi Abdullah bin Umar malu untuk menjawabnya karena banyak sekali para sahabat senior yang berada di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala Abdullah, fahadatsu Umar, maka kemudian aku ceritakan ini kepada bapakku, ya, billadzi waqa'a fi nafsi, tentang apa yang terbetik dalam pikiranku. Maka Umar mengatakan, la antakuna qultaha ahabba ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Wahai anakku, kalau kamu tadi itu menyebutkan jawabanmu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang demikian lebih aku sukai daripada harta yang banyak. Ya, coba kamu tadi jawab, ya, bapak tuh senang sekali. Ya. Huwa bid'atun minka. Ada seseorang itu di hadapan Nabi, aku telah memegang kemaluanku. Ya, memegang kemaluanku. Atau ada ketika seseorang itu sholat, mungkin nggak tahu, mungkin dia memegang kemaluannya ketika sholat, otomatis kan di situ tertutup auratnya. Maka apakah sholat saya batal? Apakah wudu saya batal? Maka Nabi SAW bersabda, la innama huwa bid'atun minka. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu. Ya. Jadi sebagaimana kita memegang telinga, itu wudu kita nggak batal. Kita memegang mulut, wudu kita nggak batal. Begitu pula kita memegang kemaluan, wudu kita nggak batal. Ya. Karena sama, anggota tubuh yang lain itu sama. Ya. Jadi kalau kita gabungkan dua hadis ini, sama-sama sahih, hadisnya sama-sama sahih. Jadi pertengahan, kalau seseorang memegang kemaluan tanpa ada kain, tangannya nggak ada kain, kemudian mohon maaf kemaluannya nggak ditutupi dengan kain, maka kemudian disertai syahwat, ini wudunya batal.
Tapi kalau sekedar memegang kemaluan, apalagi ada penghalangnya, ada kainnya, ya, atau tidak disertai dengan syahwat, maka wudunya tidak batal, mengumpulkan dua hadis yang sama-sama sahih. Ya. Jadi ketika Imam Syafi'i berpendapat ketika seseorang memegang kemaluannya atau kemaluan orang lain seperti ibu kepada pendidikan. Ya, namun asal dari pendidikan itu adalah kasih sayang dan rahmat. Ya, memang sebenarnya judul ini yang memberikan bukan saya, ini panitia. Kalau saya inginnya itu ya lebih umum daripada sekedar kelembutan, karena memang tidak pendidikan itu tidak selalu dengan penuh kelemah lembutan. Kadang perlu ada sikap tegas, kadang perlu ada penekanan. Nabi SAW sendiri kan mengatakan, kalau anak itu tidak mau sholat, maka pukullah. Apakah pukul ini kita katakan sebagai kelembutan? Tidak, tapi sikap tegas. Ya, sehingga memang tidak semua metode pendidikan yang kita berikan itu diiringi dengan kelembutan. Namun hukum asal pendidikan itu adalah dilandasi dengan kasih sayang. Sehingga ketika kita ingin mendidik anak-anak kita bersikap tegas kepada anak-anak kita, itu semua dilandasi dengan kasih sayang, bukan untuk membuat dia menjadi jelek, bukan untuk membuat dia menjadi buruk, tapi untuk kebaikan dia. Itu yang dimaksudkan dengan mendidik dengan kasih sayang. Adapun Yazid bin Muawiyah, ya, wallahu taala alam, ya, bagaimana dahulu pendidikan yang diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sehingga Yazid itu bisa menjadi khalifah yang, tapi banyak catatannya juga itu, Pak. Di masa Yazid bin Muawiyah itulah terjadi peristiwa Karbala. Jadi kalau kita lihat kepemimpinannya bukan kepemimpinan tanpa celah, ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tragis terjadi di masa kepemimpinannya Yazid bin Muawiyah. Tapi menarik ini, Pak. Insya Allah nanti kapan-kapan kita kaji tentang bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Muawiyah kepada Yazid bin Abi Sufyan. Ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan. Ya, Pak, silakan. Kemudian anak kepada orang tua di dalam Al-Ahkam benar ayat 15. Saya dikatakan bahwa anak orang tua mengandung mendampingimu sampai dengan 30 bulan. Nah, ini kita dikritik oleh orang-orang Kristen. Itu matematikanya apa itu kalau benar itu. Maksudnya kan 36 bulan, kok di sini 30 bulan. 30 bulan. Iya. Kan 2 tahun kan disusui. Iya. 9 bulan ditanggung. Iya. Nah, mestinya kan 36 bulan di sini. Nah, iya. Tapi di situ kan jatuhnya 30 bulan. Iya. Nah, ini menjelaskan gimana? Nah, itu para ulama menjelaskannya bahwa batas kelahiran, ya, seorang bayi itu dilahirkan, ya, dia bisa survive itu adalah 6 bulan. Jadi ketika dia lahir, ya, paling tidak itu 6 bulan. Jadi itu batas minimal. Seorang bayi itu lahir dan dia bisa survive hidup itu 6 bulan. Kemudian di prematur, ya, bayi prematur 6 bulan, kemudian disusui selama 2 tahun. 6 bulan ditambah 24 bulan. Ini jumlahnya 30 bulan. Jadi di sini Al-Qur'an itu menyebutkan batas minimal, ya, bayi yang bisa dilahirkan oleh seorang ibu dalam keadaan survive, yaitu 6 bulan. Kemudian ditambah dengan masa penyusuannya 24 bulan, sehingga ketemulah angka 30 bulan. Jadi bukan normal, bukan yang normal, tapi batas minimal bayi itu bisa survive ketika keluar dari rahim ibunya. Maka 6 tambah 24, 30. Jadi begitu. Ya. Memang pada normalnya 9 bulan 10 hari, tapi batas minimal dia bisa keluar dari rahim ibunya dalam keadaan normal itu adalah 6 bulan. Baik, cukup saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.